Kejadian Iya, pohon roboh bulan April 2023 yang rumah Pak Usman yang 12 jam listrik sekitaran padam ya. Padam 12 jam. 12 jam padam Iya, gara-gara 12 jam. pohon durennya roboh nih. Nah, pohon durennya iya, roboh. bener-bener. Iya, Tahun 2023. Ini dia pohonnya udah gede. Ini langsung informasi dari Pak RW ya, Pak ya? ya. Pak siapa Pak namanya? Rusdiansa. Pak Rusdiansa. Nah, kalau ini memang kejadian di April 2023. Oh, tahun kemarin dong. Kemarin. April belum lama. Ya 12 jam. Masih sisa pohon itu yang kita usahakan gimana caranya pohon itu dipapras. Dipapras. Kemarin kita ngeliat ular, Pak. Iya. Dia ngerayap di tembok rumah Pak Usman. Iya. Ya, kalau ular ya mohon maaf ya, saya nggak bisa jamin karena memang siapapun tahu dah. Tapi siapa kalau misalkan kita nanti jadi bersih damkar turun ya Pak ya? Siap. Untuk bantu rescue ular gitu ya. Oke, nanti dari pihak pemerintah setempat ya, siap bantu. Jadi kita bersinergi ya Pak ya, koordinasi. Nanti kita kerjasama minta damkar sama BPBD. Wih, mantap ini mah. Asli keren. Ini kalau untuk BPBD udah teriak-teriak. Kapan? Karena BPBD rekanan kita juga. BPBD siap turun. Mantap. Kalau Dinsos kira-kira dibutuhkan nggak Pak? Kebetulan ada nih temen. Kalau untuk misalkan ada penolakan, itu gimana Pak kira-kira kendala itu? Penolakan dari keluarga. Iya. Dengan catatan, silakan mau menolak itu hak dia. Oke. Cuma dengan catatan rapikan sendiri. Ada tenggat waktu nggak tuh Pak kira-kira Pak? Iya, secepatnya. Cepatnya. Karena memang ini kan udah meresahkan. Betul. Iya, merasakan. Karena kalau nggak segera, ya kalau kita ditolak nih untuk beres-beres rapi-rapi sama keluarga, ya mereka suruh kerja sendiri. Catatan secepatnya ya Pak. Secepatnya. Karena nggak bisa. meresahkan warga ya. Betul. Pohon-pohonnya itu Nah itu kita. sampai di rumah tetangga ya. Nah, Berarti tahun kemarin itu 12 jam satu kampung mati Pak lampunya. Mati. Ada banyak ular juga. Iya, satu kampung ini. Satu kampung ini dah ya. Mati. Apinya tuh. Gardunya. Gardunya putus. Oh, langsung dari gardunya. Gardunya putus. Gardunya sebelah mana Pak kalau dari sini? Pas turunan itu, pas turunan. Oh, pas turunan. Iya. Akhirnya jadi ini PR ya Pak ya. Kerjaan PLN jadi nambah. Berarti rumah Pak RT juga ikut mati ya? Mati. Semua. Semua. Ini satu kampung sini aja. Iya. 12 jam lagi. RT4 juga kena. Oh, RT 4 kena ya. RT2 juga kena. Merasakan nasib. Iya, itu memang 13 jam, 12 jam. Tapi Pak RW mau nanya, dengan kedatangan kita para kreator di sini, lalu videonya kemudian viral, memang kita juga nggak tahu sih bakal viral gitu Pak. Cuman kalau feeling mah ada. Nah itu tanggapannya gimana itu kesan-kesannya? Apakah terganggu atau gimana Pak? Oh justru kita berterima kasih ya. Siap. Dengan adanya begini tim kreator, dengan adanya tim kreator itu juga bisa ada akses nih. Tadi kita susah. Oh tadi susah Pak? Susah, akses ke dalam ini susah. Kita ya memang maaf Pak Usman ini ada tertutup. Oke. Jadi dengan adanya begini kita bersyukur, terima kasih. Alhamdulillah ya. Bisa dibantu. Jadi hikmah positifnya inilah ya Pak. Ini Iya. ya. Benar-benar. Jadi memang ada beberapa dari keluhan dari masyarakat warga sekitar yang berdampak, yang pohonnya yang melebihi. Nah itu banyak kali, cuma kita nggak ada akses buat kesananya. Karena Pak Usman ini sulit ditemukan. Karena ya mungkin kalau kita teriak-teriak jauh ke dalamnya kan, terus sekalipun dia ada, pas dia nggak ada susah nyarinya di mana. Iya betul. Karena saking luasnya ya. Saking luas. Ditambah Pak Usman pendengarannya kurang Pak. Ya. Ada gangguan lah gitu. Pak boleh tahu nggak kalau dampak dari pohon itu yang langsung ke warga itu yang mungkin bisa dibilang meresahkan ya? Banyak laporan juga dari warga yang Ada beberapa warga yang melaporkan bahwasannya pohonnya itu melewati ya, melewati temboknya, hampir mengenai ya pemukiman warga ya. Artinya ya genteng ya, kan itu kan rentan buat bocor segala macam. Iya. Nah, sekalipun nantinya yang kita khawatirkan ini yang kejadian di April 2023 kemarin, yang pohon durian tumbang itu yang efeknya kan luar biasa. Ya kan?
pada pemadaman listrik selama 12 jam. Itu kan ya mohon maaf yang punya peliharaan ikan di rumah pada otomatis mati. mati Iya. dong. Jadi kerugian ini nggak bukan banyak lah kerugiannya, bukan kita dampaknya, artinya dampaknya banyak. Maksudnya bukan untuk keluarga Pak Usman aja. Betul. Namun memang warga sekitar merasa dirugikan akhirnya gitu ya. Akhirnya. Cuman ya melapornya memang lewat RT RW. Betul. Nggak enak lah kalau ke Pak Usmannya gitu ya. Nggak bisa langsung kan. Iya, nggak bisa langsung. Sebenarnya warga kalau memungkinkan untuk langsung bisa akses tembusnya bisa masuk ya. Mungkin langsung berhubung nggak bisa, jadi menghubungi kita pengurus. Oke, betul. Nah, ketika waktu pohon itu tumbang dan bikin mati lampu di sini, Pak, pihak dari anak istri tahu nggak, Pak? Saya kurang paham ya. Yang pasti kejadian itu 2023. Saya bilang paham, ya pasti tahu lah, karena memang kejadian di rumah dia kan. Dan pohon itu juga kan, ya yang saya unjukin fotonya tadi, bahwasanya itu pohon memang roboh ke jalan dan mengakibatkan pohon kabel itu putus dari gardu langsung. Bukan jadi padam doang, berarti mengganggu aktivitas orang yang lewat di Tapi situ. itu memang untungnya juga kehalang sama kabel ya Pak ya. Betul. Nah khawatirnya kalau kabel itu nggak ada, di bawahnya ada anak kecil nimpa. Itu kan kemungkinan yang bisa aja terjadi. Bisa, ya, betul. Iya. Tapi yang beresin siapa tuh Pak? Iya. Waktu itu Ngurus ini pasti. Ya, kalau untuk listriknya biasa PLN ya. Tapi kalau itunya dari dinas terkait. Iya. Sama warga sekitar yang bantu. Itu untungnya keluarga juga ya Bang. Keluarga Keluarga tuh. Bukan keluarga. Bukan keluarga yang repot ya. Yang Iya. repot sebenarnya Ya saya sih Benar, mengharapkan gini untuk keluarganya Pak Usman ya. Iya. Mohon untuk kiranya sedikit peduli lah dengan keberadaan tempat tinggal. Ya segala fasilitas yang ada ini tolong dirapikan. Iya betul. Kayak pohon-pohonnya. Ya kalau kiranya memang nggak sanggup, laporkan ke kita bantu. Iya, Kita bantu. betul. Kita perlu tebang. Iya. Kan gitu. Ya nggak perlu tertutup begini maksudnya. Untuk keluarganya saya berpesan nih sekali lagi untuk selalu menjaga kebersihan di dalam. Iya, betul. Karena memang kebersihan itu sangat penting. Iya sangat penting. Iya, betul. penting. Betul sekali. bagian dari iman Bang. Ya. Iya. Apalagi rumahnya Pak Usman itu mepet sama warga yang lain, Pak Betul. ya. Nah, itu yang saya Mengganggu. khawatirkan itu. Iya. Kecuali mungkin ya Pak Usman ini jauh dari pemukiman warga, Iya. terserah mau Iya, tidak. betul. Kan gitu. Iya. Kan yang jadi permasalahan saat ini adalah rumahnya Pak Usman ini temboknya ini Iya. mepet Dikelilingi sama sama warga gitu loh. Tembok warga. Karena ini wilayah padat penduduk ya Nah, Pak ya. betul. Iya, kecuali 30 tahun yang lalu nih masih kebon mulu di sini ya Pak ya. Gitu. Jadi memang saya berpesan untuk keluarganya tolong jangan selalu jaga kebersihannya. Kalau memang kiranya nggak sanggup, nggak mampu, laporkan ke kita, Pak, tolong. Ada pohon yang bisa ditebang, tolong ditebangin. Iya. Kita bantu, siap. Iya. Kita bantu. Benar. Kita akan hubungin dinas terkait lah bahasanya gitu ya. Kalau warga nggak mampu, nggak ada ahlinya yang di bidang itu, kita akan carikan solusi Oke, Pak. seperti apa. Jadi jangan didiamkan begitu saja, nantinya bahaya buat Betul. semua. Iya. Gitu. Ini terakhir nih Pak RW mungkin ada saran masukan untuk kami para kreator bersatu agar kedepannya gimana maksudnya saran dari Pak RW nih. Kegiatan kita kan memang seperti ini Pak. Ya. Udah beberapa kisah yang pernah kita angkat di beberapa wilayah gitu. Dan kemudian viral menjadi sorotan. Nah, lalu apa tanggapan Pak RW gitu tentang keberadaan kami ini, para kreator yang beranggotakan kurang lebih 13 orang lah gitu. Terus Lanjutkan ya Pak? Lanjutkan. Ya. Ya kalau perlu memang ditambah lagi orangnya. Wih, Iya dong. ih merinding Cuk. Iya kan? Asli. Kalau yang perlu ditambah lagi, tambah lagi. Iya. Dengan cara begini kan banyak membantu. Iya, Banyak membantu. betul. Contohnya salah satunya ini, kita kebantu. Iya. Dengan kita nggak ada akses ke dalam, dengan begini ada tim kreator yang ya sebilang 13 orang itu, kita bisa ada akses ke dalam. Alhamdulillah. Tadi juga berkat viralnya naik video kisah Pak Usman, beberapa aparat desa ikut ke sini ya. Iya, Ya. karena gini, kalau untuk tim dari kelurahan
Kita memang selalu bersinergi ya. Oh, bersinergi. Karena apa? Yang di lingkungan, apapun yang terjadi di lingkungan dengan kepala desa atau lurahnya, kita memang selalu laporkan. Karena kita dekat ya. Karena apapun itu yang terjadi di lingkungan kita selalu kita laporkan. Tanpa kecuali, lurah pun tahu memang kita nggak ada akses buat ke situ. Makanya tadi dia datang ada kunjungan. Memanggil lah. Gimana tuh, Pak? Ya? Tanggapan dari Pak Lurah? Ya alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah dibantu ya, sedikit banyak dibantu lah dari teman-teman, dari tim kreator. Sekarang kan 13 orang. Iya. Ya nantinya kan bisa 30. Iya. Ini dong. Benar. Tenaga makin banyak. Amin. Ya. Jadi buat untuk berbuat yang terbaik lebih gampang. Alhamdulillah. Kami juga mengucapkan Terima kasih atas support dari aparat desa, lingkungan setempat yang sudah membantu kita untuk memberikan mempermudah lah ya saran-saran kita untuk ke tempat Pak Usman. Gitu. Pak, tapi banyak juga nih komentar yang memang mengatakan sebelum adanya viral video seperti ini, apakah upaya yang dilakukan pemerintah setempat kayak semacam RT RW atau mungkin banyak juga yang mengatakan katanya warga juga ikut geram gitu melihat pohon yang mungkin susah untuk ditebang gara-gara orangnya kan susah ditemui gitu Pak ya. Mungkin selama ini upaya apa Pak dari Bapak? Apakah ngumpulin warga untuk kayak ngebersihin tanpa sepengetahuan yang punya atau gimana Pak? Itu memang kendala kita di situ. Yang saya bilang kita nggak ada akses ke dalamnya, itu yang saya bilang. Kendala pohon-pohon yang udah melewati pagarnya Pak Usman ini kan kita upayakan untuk ditebang, dipapras. Dan karena kita nggak ada akses buat ke dalam segala macam, nah, makanya itu terjadi. Nah, dengan adanya begini, alhamdulillah, terima kasih banyak. Gitu. Nah, kenapa yang April 2023 itu terjadi? Karena memang pohon itu udah terlanjur keluar. Pohon durian itu kan tua ya. Tua. Iya. Sempal, hancur. Wah, itu ya yang saya nggak mau mengharapkan itu terjadi lagi. Iya. Depannya. Betul. Karena ini juga udah pohon duriannya udah mulai tinggi lagi tuh, Pak. Bukan hanya pohon durian juga. Iya, masih banyak pohon-pohon lainnya. Pak, tapi boleh tahu nggak Pak rencana atau mungkin wacana dari atasan atau mungkin bisa dibilang lurah ya, Pak Lurah. Tadi kan sempat pada datang ke sini Pak. Itu niatnya apa Pak? Untuk mau bersih-bersih karena memang hari Rabu ini rencananya kan mau bersih-bersih. Iya. Kita udah gembar-gembor. Ya, itu Pak Lurah makanya datang mau kemari dan informasi yang kita dapatkan itu Pak Camat pun mau kemari. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Bahasanya dia pengen tahu kebenaran video yang beredar. Iya. Gitu. Karena kenapa saya tahu sih ada di grup RT RW menyatakan bahwasanya Pak Camat nanti akan berkunjung. Iya. Ya, gitu. Alhamdulillah. Untuk mengetahui kebenaran seperti apa sih sebenarnya? Iya, betul. Nah, berhubung sampai saat ini nih Pak Usman yang belum bisa temuin ya kan? Jadi jadi gue bingung. Dari kemarin sih Pak. Ya, jadi kita bingung nih mau gimana lagi kan? Kita kan mau cari solusi yang terbaik, ya kan? Kita mau bersihin, ya kita bantu kita bersihin. Kan gitu. Nah kalau selama Pak Usman nggak ada mulu Pak, kan kita nggak bakalan bisa masuk lagi nih. Itu ada nggak solusi dari pemerintah gimana gitu? Gimana baiknya ya? Karena memang udah urgent. Nah, coba nanti saya diskusi dulu dengan ya Pak Lurah entah siapa untuk solusi ini. Karena ini kemungkinan besar ya. Ini Pak Usmannya hilang. Kemungkinan besar nih. Menghindar. Nggak tahu kemana menghindar. Nggak tahu kemana dah. Pak Usman menghindar. Sebenarnya kalau untuk Pak Usman ya yang teman-teman ketahui juga dia respect. Setuju. Ya, setuju dengan adanya. Dia setuju. Nggak mungkin ada faktor lain ya. Iya, tekanan. Tekanan entah dari siapa saya nggak bisa bilang karena memang belum tahu kebenaran yang mana. Pokoknya ada faktor lain yang menyebabkan Pak Usman ini sementara ini sulit dihubungin dan sulit ditemukan. Iya. Sebelumnya WhatsAppan sama saya lancar. Ya. Nggak nyampe 2 menit tuh dibalas WA saya. Cuman sekarang udah 2 hari nggak dibalas WA saya. Pak, kalau misalnya Pak Usman sedang nonton video ini, apa yang mungkin bakal Bapak sampaikan dari pihak RW setempat sini? Ya, minta tolong Pak Usman. Kita nih niat baik, nggak niat macem-macem, nggak niat yang aneh-aneh. Kita mau bersihkan, ya kan? Kasihan warga yang sekitar.
yang sekitaran nih Pak kesian. Karena apa? Tahu sendiri pohon yang udah melewati pagar Bapak ini kan masuk ke warga. Iya. Pekarangan warga, ke genteng warga yang dikhawatirkan merusak lahan warga. Itu. Tolong Pak Usman, saya berpesan Pak Usman, tolong bantu kami. Bantu teman-teman untuk mensukseskan ya programnya teman-teman ini. Ya. Ini rencananya mau apa? Kerja bakti, bersih. Ayo. Dari lingkungan setempat, dari kami pengurus RT RW siap membantu dan akan kita panggilkan juga dari dinas terkait, dinas pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pengulung akan bantu siap sepenuhnya. Siap. Itu. Ya. Mantap. Oke Pak. Dukungan dari pemerintah tempat sungguh sangat luar Keren biasa banget ya. asli. Mantap. Ini yang kita harapkan ya. Karena ini Nusantara ya Pak ya. Nusantara. Jadi gini, Anda minta DPD datang hari ini, saya akan Siap tuh ya, ya. Serius? Iya benar. Karena memang dari BPBD tekanan kita semua. Iya. Oke, kalau begitu Pak RW terima kasih loh. banyak Pak RW ya. Sukses kita bersama. Sama-sama. Pak RW. Sukses terus ya. Sukses terus. Amin. Oke teman-teman, ini saya baru pertama ya ke belakang dari rumahnya Pak Usman. Kita lihat sama-sama teman-teman. Kata warganya ini sampai sini nih. Tuh. Nah ini kondisi rumahnya nih, pohon mangga ya teman-teman. Sampai sini tuh. Jadi ini luas banget. Ini di posisi di belakangnya teman-teman nih. Ini jelas banget nih teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sampai situ-situ. Ya sangat luas sekali. Emang halaman rumahnya Pak Usman. Namun tuh kalian bisa lihat pepohonan dari rumahnya halaman Pak Usman udah sampai sini, melewati batas tembok rumahnya Pak Usman. Ini udah lahan beda lagi teman-teman. Ini lahan warga yang lain, tetangga yang lain tuh. Kalian bisa lihat ya, udah beda lagi. Nah, jadi memang bener yang kata PRW dan PRT ya sama warga sekitar itu udah meresahkan warga karena pepohonan ini sangat membahayakan rantingnya. Apalagi yang kalian bisa lihat di situ itu rumah. Ada pohon mangga, udah ya, tapi seperti itulah teman-teman ya, susah banget ya Usmannya, banget. Teman-teman kalian bisa lihat nih pohon mangga tuh di tembok rumah ini, ya rumah ini udah pada menjalar tuh. Jadinya itu kalau didiamkan lama kelamaan pasti bakalan hancur itu tembok tetangga. Jadi memang harus cepet-cepet lah gitu loh, ya teman-teman di rumah ini. Ini pohon mangga ini nempelnya rumah ini Mas ya. Iya. Tapi selama ya warga yang tinggal di sini tuh dari pepohonan ini ada binatang yang masuk ke sini apa enggak sih Mas? Kayak ular begitu. Katanya banyak ya. Ada yang belah sono ular keluar. Oh, yang ujung sebelah sono ya. Itu ada yang nemuin ke sini. Ini nggak bahaya kabel Pak. Kabel yang mana? Kabel ini yang listriknya. Oh iya. Oh ya udah ini pepohon itu ya. Karena udah saking apa namanya pohonnya gede-gede, dia ketiban sama pohon ya. Ya sangat membahayakan. Lagi nih nyari sempal lagi. Nah kalau dari abangnya ini warga sini ya aslinya ya, itu harapannya apa sih Pak untuk rumahnya Pak Usman nih? Ya pengen bersih gitu biar kelihatan rapi ya biar takutnya biar binatang tidak masuk ke kampung sini. Nah saya dapat info dari Pak RW katanya tahun 2023 sempat pohon jatuh dan sampai mematikan listrik padam di sini ya, itu betul? Kena masa di sini rumah sini? Kena. Aduh. Ya semoga aja Pak ya ini rumah bisa kita bersihkan nanti sama-sama. Siap nggak untuk warga sini kalau misalnya kita sama-sama bantu-bantu? Siap ya, mantap. Oke, pokoknya doain aja ya Mas supaya Pak Usman nanti bersedia kita bersihkan rumahnya sama-sama gitu. Oke, terima kasih Mas. Nah ini teman-teman yang dibicarakan sama abangnya Mas yang tadi, kabel yang ini teman-teman, kabel ini yang tadinya tinggi namun karena pohonnya Pak Usman yang seperti itu jadi turun ke bawah. Itu sangat membahayakan. Ini kabel listrik teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah teman-teman ini kan yang di pohon mangga ini teman-teman, ini ada tetangganya sebelah yang nempel. Nah jadi karena berhubung ibunya memang malu, nah ibu rumahnya emang kan
pernah kemasukan binatang melata gitu Bu, ular Bu ya? Sering. Sering banget Bu. Jadi nggak boleh tuh jendela terbuka. Jendela yang ini, Kamar ya. Nih waktu itu sering nih di bawah jendela ini melingkar. itu gede apa kecil Bu? Ya adalah segede jempol. Obat, walaupun kecil tapi kan ngeri juga Iya, Bu ya. nah, terus di kamar tuh lilit jadi satu sama kabel gitu. Di kamar Ibu, dalam? Iya kamar ini depan. Ya Allah, ya Rabbi. Di dapur sering ular hijau. Kalau di dapur sering banget ya. Hijau itu berbisa kayaknya ya. Itu ular Katanya ini. ular tanah apa gimana sih nggak tahu deh saya juga. Sering. Pohon tuh biasanya dia di pohon Bu, yang kecil-kecil kan? Iya itu kayaknya berbisa dah kalau nggak salah dah. Banyak ularnya di sana ya? Iya, ini ularnya. Ya ini salah satunya. Banyak banget. Berarti rumah ini memang yang sangat nempel sama pohon mangganya, sering sekali dimasukin binatang melata. Sering. Bukannya bohong gitu ya. Ya nggak mungkin juga kan bohong kan, Iya. karena kan memang samping banget ini, nempel bahkan temboknya. Oke, ya mudah-mudahan aja Bu ya bisa dibersihkan rumahnya nanti Bu, supaya jadi warga sini juga nyaman ya kan. Oke, terima kasih Bu. Bisa dengar sendiri dari warga sini kalau binatang melata ular itu suka masuk ke pekarangan rumah yang berada dekat di rumahnya Pak Usman gitu loh. Oke, kita ini sembari jalan teman-teman ke depan, katanya bisa tembus. Saya mau lihat nih. Nah, Saya bukan Mas Giri, ngerinya ada binatang mati bola kan di dewe kan? Iya betul. Pak Usman agak tertutup soalnya. Iya, orang enggak. tapi Bapak sama Pak Usman pernah ngobrol secara langsung atau gimana gitu? Iya, kemarin saya kan suka nongkrong di sana di tukang garu-garu. Oh, dia suka di situ. Tukang garu sana depan kan. Iya. Situ dia nongkrong. Sempat dikasih tahu Bapak ya. Cuman ya namanya orang peninggalan kurang. Oh iya. Sama tertutup Pak Usman. Oke, makasih ya Pak. Makasih Pak. Ya ternyata teman-teman nggak bisa, kayaknya jauh banget kalau mau ke sana tembusnya teman-teman. Saya balik lagi aja ke sana lah. Udah tadi hanya sedikit mewawancarai warga yang ada di belakang lagi teman-teman. Oke, saya mau ke depan lagi gabung sama teman-teman satu persatu yang lain. Kalau begitu ikuti terus video ini sampai selesai. Nah teman-teman, ini saya sudah berada di lahan depan atau depannya rumah dari Pak Usman teman-teman. Nah di sini sangat ramai sekali, kalian bisa lihat tuh, ramai sekali ya kan tuh. Di sini kita kedatangan dari Bang John LBF teman-teman. Oke, kalau begitu kita lihat situasi di depan rumahnya Pak Usman ketika Bang John datang. Kalau gitu kita langsung aja, let's go. Nah teman-teman, nah ini depan ya, seperti biasa ya, ini rumahnya Pak Usman ya. Pak Usmannya entah kemana lagi ya teman-teman. Ini sudah 2 kali kita kesini tuh Pak Usman entah kemana nggak tahu. Nah di sana ada Bang John juga dari RT RW semua, kuasa hukum juga ada semua ya teman-teman. Ada Ale, ada Bang Bre juga, ada Mas Eko, dan warga banyak yang berkumpul melihat. Nah ada Bang Denny juga, kalian bisa lihat di sini tuh. Kita nggak bisa masuk karena emang dikunci sama Pak Usman. Ya jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video saya hari ini sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Yang tahu channel saya di subscribe, like, and share. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.